Orang bijak pernah mengatakan, sains hari ini adalah teknologi di masa depan. Edward Teller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang peran komputer dalam bidang sains. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikri Erdiansyah. Nama saya Dita Aulia Noftarina. Saya Adinda Lestari. Perkenalkan, saya Andreas Marbun. Perkenalkan, nama saya Wawan Herwansyah. Untuk materi yang pertama, yaitu definisi komputer dalam bidang sains, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Komputer adalah media atau alat bantu untuk mempermudah pekerjaan seseorang, baik dalam bidang pendidikan maupun yang lainnya. Komputer sains merupakan ilmu yang mempelajari tentang komputer dan sistem komputasi. Orang yang bergelut di bidang ini biasanya melakukan proses interaksi dengan data yang kemudian disajikan ke dalam format program. Komputer sangat berperan aktif dalam pendidikan. Komputer juga dapat membantu peserta didik untuk membuat karya ilmiah yang baik dan menarik. Komputer sains mempelajari antara lain tentang bagaimana mengembangkan robotik, computer vision, intelligence system, bioinformatika, hal-hal lainnya yang terkait dengan pengembangan komputer ke depannya. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Dita Aulia, yaitu manfaat penggunaan komputer dalam bidang sains. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penggunaan komputer dalam bidang sains. Yang pertama itu untuk menyimpan hasil penelitian. Yang kedua ada sejumlah komponen layanan internet yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian, contohnya FTP atau File Transfer Protocol dan email. Yang ketiga digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika tingkat tinggi dan pengolahan data. Yang keempat memperkirakan perubahan iklim atau cuaca di bidang lingkungan. Yang kelima mempelajari dinamika sistem planet atau galaksi di bidang astronomi. Yang keenam interferensi gelombang dan perambatan gelombang elektromagnetik di bidang fisika. Sintesis senyawa kompleks di bidang kimia. Penelitian penyebab tsunami di bidang geofisika. Yang ke-9 itu untuk mengenali suatu sekuensi DNA atau rantai protein, pencarian gen, prediksi struktur protein gen di bidang biologi, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Adinda Lestari, yaitu dampak positif penggunaan komputer dalam bidang sains. Saya akan menjelaskan dampak positif penggunaan komputer dalam bidang sains. Yang pertama yaitu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Dan yang kedua yaitu untuk memenuhi dan meningkatkan mutu kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan biologi terapan menggabungkan dengan teknologi modern, sehingga terciptalah ilmu baru yang terkenal dengan sebutan bioteknologi. Perkembangan lebih lanjut, lahirlah bioteknologi kedokteran, bioteknologi farmasi, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, dan sebagainya. Dan dampak yang ketiga yaitu digunakannya bioteknologi, misalnya pada hormon tumbuhan, untuk merangsang tumbuhnya daun, bunga, dan juga buah, sehingga tumbuh menjadi lebih banyak. Dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi dapat menaikkan kualitas atau mutu produksi, misalnya pada pengolahan minyak bumi, yang semula kita kenal dengan bensin, sekarang kita mengenalnya dengan premium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang keempat akan dijelaskan oleh Wawan Herwansyah, yaitu dampak negatif penggunaan komputer dalam bidang sains. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dampak negatif penggunaan komputer dalam bidang sains. Seperti yang kita ketahui, perkembangan komputer di bidang sains berkembang dengan pesat. Selain memberikan dampak positif, dari perkembangannya memberikan juga dampak negatif. Nah, dampak negatif ini juga perlu kita pelajari. Apa-apa saja dampak negatif dari perkembangan komputer dalam bidang sains tersebut antara lain. Pertama, AI mengungguli kecerdasan manusia. Dalam dunia teknologi dikenal dua kelompok AI, yaitu AI kuat dan AI lemah.
Yang berada di sekitar kita saat ini ialah AI lemah seperti smartphone, virtual assistant, dan PC di mana segala sesuatunya telah diprogram terlebih dahulu. Sedangkan AI kuat memiliki nalar seperti manusia dan bisa membuat keputusan sendiri tanpa memerlukan input manusia. Kedua, AI menjadi pembohong. Sejatinya kebiasaan suka berbohong merupakan sifat alami manusia. Namun pada kenyataannya sifat ini dapat dimiliki oleh para AI suatu saat nanti. Para ilmuwan dari Georgia Institute of Technology Atlanta, Amerika Serikat, telah melakukan percobaan terkait hal tersebut. Mereka mengembangkan algoritma yang memungkinkan robot dapat memutuskan untuk menipu orang lain atau tidak. Selanjutnya yang ketiga, robot meminta hak yang sama. Menurut ahli teknologi, AI kuat disinyalir akan mempunyai kesadaran dan penalaran layaknya manusia, sehingga robot bisa meminta hak yang sama, di antaranya menjadi tentara, meminta tunjangan, bahkan status kewarganegaraan. Keempat, pekerjaan diambil alih robot. Bukan rahasia lagi jika robot akan mengambil alih pekerjaan manusia di masa mendatang. Prediksi para konsultan PricewaterhouseCoopers PwC menyebutkan robot akan mengambil alih pekerjaan dengan persentase berbeda-beda di tiap negara, yakni 21% di Jepang, 30% di Inggris, 35% di Jerman, serta 38% di Amerika Serikat sekitar tahun 2030 mendatang. Abad berikutnya, angka itu akan meningkat menjadi 50%. Yang kelima, AI berubah menjadi mesin pembunuh. Kemungkinan terburuk atau dampak negatif perkembangan sains terhadap dunia yang terakhir, robot dapat membunuh tanpa campur tangan manusia. Rumor beredar, robot pembunuh otomatis sudah diciptakan dan dipakai di negara Israel dan Korea Selatan. Robot tersebut bernama SBR A1. Mirip kamera pengintai namun memiliki mesin senapan berkuatan tinggi. Yang menyeramkan ialah SBR A1 bisa menembakkan peluru secara otomatis ke arah target. Itulah dampak negatif penggunaan komputer dalam bidang sains. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kelima akan dijelaskan oleh Andreas Marbon, yaitu contoh aplikasi dan penjelasannya dalam bidang sains. Kali ini saya akan membahas aplikasi pada bidang bisnis. Yang pertama yaitu Curiosity. Aplikasi ini memiliki konten untuk membaca, menonton, serta membuat reaksi atas setiap konten yang ditawarkan kepada kita. Curiosity ini dilengkapi dengan fakta-fakta yang menarik yang diperbarui secara berkala, yang sumbernya itu dapat dipercaya seperti NASA, Universe Today, dan sumber terpercaya lainnya. Tidak hanya sains, aplikasi ini juga menawarkan bidang keilmuan lainnya seperti matematika, psikologi, dan astronomi. Ini adalah contoh aplikasi dari Curiosity. Kemudian yang kedua adalah Isotop. Aplikasi ini sangat cocok untuk Anda yang berkuliah di jurusan farmasi, kimia, dan sejenisnya. Aplikasi Isotop ini membahas seputar yang berkaitan dengan tabel periodik seperti nama unsur, nomor atom, nomor massa, titik didih, konfigurasi, dan lain-lainnya. Ada 118 elemen yang dapat kamu akses dalam aplikasi ini. Untuk fitur-fitur tambahannya, kamu dapat mengaksesnya dengan mengupgrade ke versi Pro dengan berlangganan sebesar $1,99 US atau sekitar 30.000. Ini adalah contoh dari aplikasi Isotop. Kemudian yang ketiga adalah Google Science Journal. Mungkin kita masih asing dengan aplikasi ini. Sebenarnya Google udah lama bikin aplikasi ini untuk kita yang ingin bereksperimen di luar kampus. Science Journal ini bekerja melalui sensor-sensor yang ada pada ponsel kita untuk melakukan eksperimen ilmiah yang hasilnya dapat dicatat langsung. Selain itu, Google Science Journal ini kita dapat membuat hipotesis sains, rencana eksperimen, dan merangkum data dari apa yang telah kita lakukan. Ini adalah contoh dari aplikasi Science Journal-nya. Selain ketiga aplikasi di atas, masih ada lagi aplikasi yang berhubungan dengan bidang sains seperti SECI dalam ilmu kelautan,
White insentif pada bidang ilmu geografi dan ekosistem, loss of the neck pada kesehatan lingkungan, tos degree pada ilmu pemedahan, dan masih banyak lagi. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.